Pernah kepikiran nggak sih, apa hubungannya etika Islam atau akhlak sama profesi insinyur yang super modern dan teknis itu? Nah, hari ini kita bakal bedah bareng gimana caranya akhlak itu bukan cuma sekedar teori di buku, tapi benar-benar jadi fondasi buat membangun karya-karya rekayasa yang hebat dan, yang paling penting, berintegritas. Kita semua tahu ya, para insinyur itu yang membentuk dunia kita. Jembatan megah yang kita lewati, gedung pencakar langit, bahkan sampai software yang ada di handphone kita, itu semua kan hasil karya mereka. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apa sih yang seharusnya membentuk pribadi seorang insinyur? Apa kompas moral yang mereka pegang? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita akan bedah 5 area kunci. Pertama, kita mulai dari intinya, dari keyakinan dan moral. Terus kita lanjut ke gimana itu diekspresikan dalam integritas profesional. Lalu kita dalamin konsep krusial amanah, hadapi tantangan di era digital. Dan terakhir, kita lihat gimana dampaknya buat masyarakat luas. Siap? Yuk kita mulai dari yang paling dasar, yang paling fundamental. Bagi seorang insinyur muslim, etika profesi itu bukan semacam add-on atau tambahan, tapi sesuatu yang tumbuh langsung dari akar keimanan dan moralitasnya. Nah, ini dia landasannya teman-teman. Misi utama Rasulullah itu adalah menyempurnakan akhlak mulia. Dan ini penting banget. Ini bukan cuma soal perilaku personal di rumah, tapi ini adalah standar emas yang berlaku di semua bidang. Termasuk ya, di ruang rapat proyek atau saat lagi pusing merancang sebuah sirkuit. Jadi apa sih sebetulnya akhlak itu buat seorang insinyur? Well, ini jauh lebih dalam dari sekedar daftar boleh dan tidak boleh. Gampangnya gini, anggap aja tauhid, keyakinan pada Tuhan yang Esa itu adalah operating systemnya. Nah, akhlak itu adalah outputnya, tindakan nyata yang kelihatan dalam setiap pekerjaan profesionalnya. Dan disinilah terjadi sebuah mindset shift yang luar biasa. Dengan niat yang lurus, setiap perhitungan yang rumit, setiap baris kode yang diketik, setiap desain yang digambar, itu semua bisa berubah dari sekedar pekerjaan teknis menjadi sebuah ibadah. Meja kerja Anda, yang tadinya cuma tempat cari duit, bisa jadi ladang pahala. Keren kan? Oke, dari inti keyakinan, sekarang kita geser ke prakteknya sehari-hari. Gimana sih moralitas ini diterapkan dalam interaksi dengan klien, rekan kerja, dan tentu saja masyarakat luas? Ini semua tentang integritas profesional. Setiap hari itu, seorang insinyur tuh kayak berdiri di persimpangan jalan. Di satu jalur, ada prinsip-prinsip luhur, kejujuran, keadilan, empati. Tapi di jalur lain, ada godaan yang kita kenal banget, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, pilihan yang diambil di persimpangan ini bukan cuma menentukan nasib proyek, tapi juga karakter dan harga diri si insinyur itu sendiri. Nah, ini mindset yang penting banget untuk dipegang. Masyarakat itu bukan cuma target atau objek dari sebuah proyek. Mereka adalah mitra, partner kita dalam membangun. Saat seorang insinyur melihat warga sebagai rekan, bukan objek, maka desain yang lahir pun akan jauh lebih manusiawi, lebih bertanggung jawab, dan benar-benar membawa kebaikan bersama. Sekarang kita masuk ke konsep yang jadi jantungnya etos kerja seorang insinyur muslim, amanah. Sebuah kata yang artinya dalam banget, mencakup kepercayaan, tanggung jawab, dan reliabilitas. Di dunia teknik, amanah itu artinya sangat praktis dan nggak bisa ditawar, yaitu mengerjakan setiap tugas sesuai standar keilmuan tertinggi. Nggak ada ceritanya data dimanipulasi, nggak ada material yang speknya diturunin demi untung, dan nggak ada kelalaian sekecil apapun. Ini adalah wujud tanggung jawab profesional yang paling murni. Dan ini benar-benar bukan main-main loh. Dalam dunia engineering, satu kesalahan desimal dalam perhitungan, satu material yang salah pilih, dampaknya bisa sangat besar, bahkan bisa jadi bencana. Disinilah amanah itu berfungsi sebagai sabuk pengaman utama, sebuah komitmen dari dalam hati untuk melindungi keselamatan manusia dan kelestarian lingkungan. Oke, sekarang kita fast forward ke zaman sekarang, di mana tantangannya makin kompleks. Gimana prinsip-prinsip abadi ini bisa tetap relevan dan menjawab tantangan-tantangan baru di era digital dan industri 5.0? Untuk menghadapi era digital ini, kita butuh kompas yang levelnya lebih tinggi lagi, yaitu konsep ihsan. Ihsan itu level di atas bagus. Ihsan adalah excellence, bekerja seolah-olah kita diawasi langsung oleh Tuhan. Dalam konteks rekayasa digital, ini artinya kita nggak cuma bikin aplikasi yang berfungsi, tapi aplikasi yang etis, aman, dan benar-benar memanusiakan penggunanya. Terus, wujud nyatanya gimana sih akhlak di dunia digital? Coba kita lihat poin-poin ini. Misalnya, mengevaluasi dampak sosial AI.
Itu bukan cuma soal bikin AI yang pinter, tapi juga bertanya, algoritma gue ini adil nggak ya? Apa jangan-jangan malah bikin diskriminasi baru? Atau lihat deh, poin terakhir, menjaga kemaslahatan digital bersama. Ini statusnya fardu kifayah, artinya ini tanggung jawab kolektif. Kalau nggak ada yang peduli, kita semua ikut menanggung akibatnya. Terakhir, apa sih endgame-nya dari semua ini? Apa tujuan akhirnya? Tujuannya adalah agar insinyur muslim nggak cuma jadi ahli teknis yang jago, tapi juga menjadi agen moral dan teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Sosok insinyur yang utuh dan seimbang itu bisa kita lihat sebagai perpaduan 3 kecerdasan ini. Tentu, butuh IQ untuk keahlian teknisnya, itu nggak bisa ditawar. Perlu EQ, kecerdasan emosional, biar bisa berempati dan bekerja sama dengan orang lain. Tapi yang jadi pondasinya, yang jadi kompasnya, adalah SQ, kecerdasan spiritual. Inilah yang memastikan semua keahlian tadi digunakan di jalan yang benar. Jadi, pada akhirnya, kesuksesan sejati itu bukan diukur dari seberapa canggih teknologinya atau seberapa tinggi gedung yang dibangun, tapi dari seberapa besar manfaat yang dihasilkannya untuk seluruh umat manusia. Inilah esensi dari menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Dan kita tutup dengan kutipan yang sangat inspiratif dari Nabi Yusuf alaihissalam. Saat beliau menawarkan diri untuk sebuah tugas besar, beliau menonjolkan 2 kualitas utama, berpengetahuan, alim, dan penjaga amanah, hafidh. Ini adalah paket komplit, model ideal bagi setiap profesional, terutama insinyur. Menguasai ilmu sekaligus menjadi penjaga kepercayaan yang paling andal. Pertanyaannya buat kita semua, sudahkah kita berusaha meneladani sosok yang luar biasa ini?